Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yustika dari kelas J program studi PGSD. Pada kesempatan ini saya akan menjelaskan materi hakikat komunikasi lisan dan tertulis. Gunanya sana apa sana? Komunikasi lisan adalah bentuk komunikasi dengan mengucapkan kata-kata secara lisan dan langsung kepada lawan bicaranya. Biasanya komunikasi ini dapat dilakukan pada kondisi para personal atau individu yang berkomunikasi berhadapan langsung. Contohnya, seperti saat berkomunikasi dengan tatap muka secara langsung. Selain itu, komunikasi lisan ini dapat juga dilakukan melalui alat yang berupa komputer yang telah dilengkapi dengan fasilitas konferensi jarak jauh atau komputer telekonferensi yang dapat juga tatap muka yang melalui televisi, sirkuit tertutup atau CCTV. Berikutnya ciri-ciri komunikasi lisan. Berikut ini saya akan memaparkan beberapa ciri-ciri komunikasi lisan, yaitu bersifat tatap muka atau face to face. Sistem ini mengandalkan peserta komunikasi dan harga bisa terjadi bila ada orang yang bertatap muka langsung. Dua, terikat pada ruang. Contohnya, seperti proses komunikasi ini terikat pada tempat atau ruang yang digunakan. Mereka yang tidak ada di tempat tidak akan bisa terlibat di komunikasi. Berikutnya, terikat waktu. Komunikasi ini hanya bisa berlangsung pada waktu yang sama. Jika ingin pesannya didengar orang lain, ini untuk membedakan dengan sistem komunikasi lain. Setelah adanya penemuan teknologi komunikasi dengan media pita kaset, seluloid, kertas, dan sebagainya. Berikutnya menggunakan organ dominian berupa mulut dan telinga. Walaupun mungkin ditambah mata, komunikasi lisan hanya menggunakan sumber daya komunikasi yang berupa tubuh manusia, yaitu panca indera. Panca indera mereka tentu ada sudah tentu ada aspek-aspek nonverbal yang ikut berperan dan menunjang komunikasi ini, yang bisa berupa gaya pakaian, ekspresi muka, gerak tubuh yang mempunyai makna dan sebagainya. Kemudian mementingkan penampilan, yaitu seperti setiap orang yang ingin melakukan komunikasi lisan mempertimbangkan gaya penampilan diri terutama kesiapan panca indera untuk menjadi media dan sekaligus pesan dalam proses komunikasi. Kemudian jenis-jenis komunikasi lisan. Komunikasi lisan pertama, komunikasi lisan secara langsung. Komunikasi lisan secara langsung ini merupakan komunikasi lisan yang terjadi tanpa adanya perantara jarak dan alat atau media yang digunakan dalam berkomunikasi, seperti tatap muka langsung antara guru dengan siswa. Dua, komunikasi lisan tidak langsung. Berbedanya halnya dengan komunikasi lisan tidak langsung yang menggunakan media atau alat perantara berupa telepon, komputer, televisi, atau yang lainnya sebagai penyampaian pesan atau informasi kepada komunikan, seperti seorang guru menjelaskan lewat online. Itu namanya komunikasi lisan tidak langsung. Kemudian saya akan memaparkan prinsip komunikasi lisan. Seperti berikut ini terdapat beberapa prinsip komunikasi lisan terdiri atas: pertama, suara. Suara merupakan getaran udara yang terjadi melewati pita suara dalam tenggorokan. Suara di sini pun dibedakan menjadi dua jenis, yaitu suara hidup alias suara yang timbul dari huruf hidup yang merupakan huruf vokal. Suara mati alias pun dapat membedakan seorang individu ketika ia mengeluarkan suaranya, seperti bendeng atau sulit suara seorang individu ketika ia mengeluarkan suaranya seperti
binding atau sulit membunyikan nasal, seperti karena flu dan serak atau parau karena disebabkan oleh kehabisan suara. Kemudian codel atau seperti sulit membunyikan huruf konsonan dan gagap atau sulit membunyikan dengan lancar seperti terkatun-katun. Kemudian bunyi. Bunyi merupakan getaran udara yang muncul karena adanya pergesekan dari dua benda atau lebih. Kemudian nada. Nada merupakan intonasi atau tingkatan suara sehingga muncullah adanya nada dasar yang merupakan acuan atau patokan bagi seseorang dalam memproyeksikan suaranya. Adapun kedua jenis nada pada seorang individu, melengking atau nada tinggi seperti bass atau rendah atau berat. Kelebihan dan kekurangan komunikasi lisan. Berikut ini terdapat beberapa kekurangan komunikasi lisan terdiri atas kelebihan komunikasi lisan, yaitu menimbulkan timbal balik secara langsung tanpa perlu menunggu respon dari komunikan, dapat memberikan penjelasan yang lebih rinci dan jelas, dan menimbulkan partisipasi atau tanggapan langsung dari komunikan. Kemudian kekurangan komunikasi lisan memerlukan adaptasi atau penyesuaian kondisi dan situasi terlebih dahulu sebelum berkomunikasi, memerlukan suatu uraian dan penjelasan yang lebih detail dan sulit untuk didokumentasikan tanpa bantuan alat recording. Ini sangat menyulitkan bagi seorang yang dapat menjelaskan atau tanpa alat bantuan atau recording. Pegangkan. Berikut cara untuk meningkatkan keberhasilan dalam komunikasi lisan. Berikut ini terdapat beberapa cara untuk meningkatkan keberhasilan dalam komunikasi lisan terdiri atas 8. Saya akan menjelaskannya satu persatu. Berikut 1. Memahami materi. Memahami materi itu adalah faktor penting bagi seorang guru untuk menjelaskan materi terhadap para siswa. Jika tidak dimengerti maka materi itu tidak dapat dikuasai dan tidak dapat dimengerti oleh siswa. Seperti mempengaruhi keberhasilan Anda dalam berkomunikasi secara lisan adalah pemahaman terhadap materi yang ingin Anda sampaikan. Kemudian kemampuan berbicara. Dalam komunikasi ini yang paling banyak dinilai adalah tidak hanya materi, tapi seberapa cerdasnya kita melainkan juga kelebihan kita dalam menyampaikan satu ide atau gagasan kepada pendengar atau audiens. Kemudian 3. Tidak bertele-tele. Maksudnya kita harus menyampaikan materi itu secara rinci dan teratur, dan jangan bertele-tele karena dapat membingungkan pendengar. Kemudian kepercayaan diri. Percaya atau tidak, kepercayaan diri seorang sangat berpengaruh terhadap keberhasilan dalam berkomunikasi lisan. Untuk menjadi seorang yang percaya diri, kita harus memiliki pemikiran yang berkualitas dan harus mencari pengalaman serta mempersiapkan persiapan yang matang seperti mempelajari materi yang ingin dibawakan. Kemudian penampilan. Dengan penampilan yang rapi, kita akan memberikan efek segar dan cerita yang positif kepada audiens dan diri kita sendiri. Tidak perlu heboh, sederhana namun memikat. Maksudnya sederhana namun memikat itu sederhana tapi yang kita sampaikan itu jelas dan dapat dimengerti. Kemudian intonasi dan artikulasi. Intonasi dan artikulasi sangat penting ketika kita berbicara di depan orang banyak, seperti keberanian diri. Maka dari itu, kita perlu melatih diri agar dapat mengatur artikulasi dan intonasi sehingga komunikasi dapat dilakukan dengan maksimal dan dapat disampaikan dengan baik
dan dapat disampaikan dengan baik sehingga dapat dimengerti oleh pendengar atau audiens. Kemudian gaya bicara. Apabila kita lepas kontrol dan menunjukkan keangkuhan kita, maka audiens akan memiliki penilaian yang buruk terhadap kita. Maka dari itu evaluasi diri kita yang harus diperhatikan jika berbicara di depan orang selama ini. Kemudian saya akan menjelaskan tentang pengertian komunikasi tertulis. Komunikasi tertulis adalah komunikasi yang dilakukan yang memulai sebuah tulisan dalam kegiatan komunikasi tertulis adalah komunikasi yang dilakukan yang memulai sebuah tulisan yang dilakukan dalam kegiatan surat menjurat yang melalui pos, telegram, telegraf, fax, email, dan lain sebagainya sehingga dapat membantu komunikasi tertulis tersebut. Dalam dunia bisnis biasanya komunikasi ini terbilang sering dilakukan karena banyak komunikasi bentuk ini digunakan seperti misalnya ketika melakukan surat menjurat bisnis seperti membuat dan mengirim surat teguran kepada nasabah yang menunggak pembayarannya. Kemudian membuat dan mengirim surat aduan atau klaim kepada pihak lain. Membuat dan mengirim surat kepada penolakan kerja. Membuat dan mengirim surat penawaran harga barang kepada pihak lain. Membuat dan mengirim surat konfirmasi barang kepada pelanggan. Membuat dan mengirim surat pemesanan barang atau order kepada pihak lain. Membuat dan mengirim surat kontak kerja kepada pihak lain. Terakhir, memberi informasi kepada pelanggan yang meminta informasi produk-produk barang baru yang dikeluarkan oleh nasabah atau produk. Kemudian bentuk-bentuk komunikasi tertulis. Berikut ini terdapat bentuk-bentuk komunikasi tertulis terdiri atas 1. Surat dan memo. Diklasifikasikan dalam 4 kategori yaitu permintaan atau permohonan langsung, rutin atau berita dan pesan-pesan yang baik, berita-berita yang tidak baik, dan pesan-pesan persuasif. Kedua, laporan, seperti membuat laporan dalam bentuk tulisan. Kemudian prinsip-prinsip komunikasi tertulis. Berikut ini terdapat beberapa prinsip-prinsip komunikasi tertulis terdiri atas completeness atau lengkap, conciseness atau ringkas, consideration atau pertimbangan, concreteness atau konkret, clarity atau jelas, courtesy atau sopan, correctness atau benar. Yang terakhir yang saya mau jelaskan adalah persyaratan penulisan komunikasi tertulis. Berikut ini terdapat beberapa persyaratan penulisan komunikasi tertulis terdiri atas 1. Ditulis dalam format atau bentuk yang menarik agar dapat memikat seorang pembaca atau pendengarnya. Kedua, memilih maksud dan tujuan agar dapat dimengerti oleh pendengar. Ketiga, menggunakan bahasa yang mudah dimengerti. Keempat, penggunaan bahasa yang baik dan benar. Kelima itu menggunakan bahasa disesuaikan dengan kemampuan pemahaman dari pihak pembaca. 6. Mencerminkan pengertian terhadap masalah-masalah yang dihadapi atau yang dituju. 7. Hindari penggunaan kata atau kalimat yang dapat membingungkan pembaca, seperti jangan menggunakan kata atau tulisan yang tidak dipahami oleh pembaca. 8. Menunjukkan budi bahasa dan kewajiban penulis. Baik, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan pada kesempatan ini. Apabila ada kata-kata yang kurang berkenan di hati pendengar, saya mohon dimaafkan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.